kita akan berpindah materi, akan ada lagi mungkin tugas yang lain, ya. Jadi itu diselesaikan lebih cepat, ya, lebih baik. Yang sudah saya baca beberapa kerjaan, ya, dari teman-teman dari 13 mahasiswa tadi, yaitu salah satunya dari Nurul Ilmahnun, ya. Kemudian tadi juga dari Anita Rahman sudah ada juga, Dia Ayu, ya. Kemudian tadi dari lagi ya, cukup banyak tadi ya yang sudah saya baca sekilas. Saya akan beri salah satu contoh. Bentar ya. Oke, baik, sudah terlihat ini ya, salah satu hasil pekerjaan tugas dari saya ya, yang mengerjakan adalah Mala Kemalasari. Hadir ya Mala ya? Hadir, Mala sila pertama, sila ke-1. Ya, pertanyaannya apa sih? Dari saya, tentukanlah satu sila ya, menurut Anda sudah tercermin atau tidak. Di sini sila pertama, apa sih sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, menurut kamu sudah mencerminkan sila pertama. Ya, ini adalah contoh pengamatan langsung ya. Iya, Bu. Kemudian kamu katakan ini sudah sesuai dengan sila pertama. Nah, tapi apa butir atau bentuk pengamalan apa yang mencerminkan sila pertama yang sesuai dengan contoh yang sudah kamu paparkan?
Beberapa banyak orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Bu, kayak untuk bersedekah, berbagi, terus beribadah pada saat malam nisfu Sya'ban, Bu. Oke, berarti kan begini, ketika kamu ingin menganalisis sila pertama, maka kamu harus gunakan konsep, ya kan? Nah, pentingnya mata pelajaran PPKN ada salah satunya di situ kalian diajak untuk memahami Pancasila, ya kan? Saya ingat waktu SD diajarkan butir-butir Pancasila. Nah, itu kan ada konsepnya tuh. Dalam pengamalan sila pertama apa saja. Jadi harusnya tadi sebelum kamu menuturkan menurut kamu ada konsep sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cerminan perilaku sila pertama, ya. Apa pertama yang sesuai dengan ini apa? Menjalankan perintah agama beribadah sesuai dengan perintah ya agama, berbuat kebaikan, ya kemudian apalagi berbuat kebaikan pada sesama, ya itu yang dijabarkan dalam konsep sila pertama itu, barulah kamu padu padankan dengan ini. Nah sebenarnya sudah bagus jawabannya ya, hanya saja harusnya ditambahkan dulu konsepnya di awal gitu ya. Di sini menurut kamu bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir di mana. Supaya itu terlihat faktual, maka harus dijelaskan. Kamu pengamatan langsung, tetap harus dijelaskan pengamatan langsungnya di mana. Ya, Jumat Berkah, ya di lingkungan sekitar, misalnya wilayah Duren Sawit, ya beberapa masjid, ya pada saat ba'da sholat Jumat ya, ada pembagian makanan ya misalnya di situ. Kamu jelaskan secara faktual, walaupun itu pengamatan langsung, tidak dalam bentuk artikel. Artinya, ketika kamu buat itu menjadi lebih faktual, bukan hanya berdasarkan asumsi kamu saja, ya itu menjadi lebih kuat. Ya, sudahnya lebih kuat begitu. Jadi kan menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang mengamalkan nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang beragama muslim, ya kan? Nah, masjidnya ramai, musola pada malam Yesus Saban kemarin kita sikap masyarakat di mana gitu, kemarinnya di mana. Jadi kefaktualan itu ada. Ya, di mana, wilayah mana gitu. Ya, jadi kita harus selalu memberikan sebuah argumen ya disertai dengan kefaktualan gitu ya. Ini ada loh di sini loh, di daerah sini Bu. Nah, paham ya? Karena memang ada juga yang jawabannya itu belum. Nah, pada saat dia jawab belum, dia juga harus memaparkan hasil pengamatan tidak langsungnya melalui artikel atau pengamatan langsungnya, datanya dari mana pengamatan langsung. Oh, ada di mana, kapan, apa gitu kan. Nah, jadi itu harus ada. Tapi bagus ya, ini sesuai. Sila pertama memang salah satunya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, saya ganti lagi. Siapa sekarang ya? Ini ada apa ini ya? Siapa ini? Tulisan tangan. Lagi ini siapa nih? Om Musdalifah dari Citra dari kelas ini bukan? Bukan ya? Malah sudah ya tadi ya.
Bentar, saya buka e-learning lagi. Ini ada tugas dari Anita Rahman ya. Oke. Ini tugas dari Anita Rahman. Tugas yang dikerjakan oleh Anita Rahman. Sila berapa nih? Sila pertama juga ya. Sila pertama, oh senang sekali sila pertama nih. Ya, karena memang berkaitan dengan kepercayaannya. Ini bagian dari sebenarnya juga sakral itu kan ya tidak hanya ideologi tapi juga kepercayaannya, keyakinan kita terhadap Tuhan. Nah, jadi sangat dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi wajar kalau banyak yang memilih sila pertama ya. Apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berlaku mencerminkan sila pertama? Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhan. Maksudnya apa ya? Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama pada Tuhan. Maksudnya begitu kali ya bacanya. Sila tersebut telah tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, itu konsep berarti ya. Nah, kemudian konsepnya nggak apa-apa singkat padat. Nah, ada konsepnya di sini. Kemudian kamu menjabarkan pengamatan langsung ya, Anita ya. Ada Anita kan? Halo. Pada lingkungan masyarakat saat ini, ya, pada lingkungan masyarakat saat ini mungkin ada beberapa yang belum bersikap seperti pada sila pertama Pancasila. 1. Tidak menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama. Ini contohnya seperti apa? Di mana? Apakah kamu melihat ada yang seperti itu? Nah, harus diperjelas ya. Jangan sampai ini hanya sebuah asumsi atau halusinasi gitu ya. Ini ada oleh seperti ini dulu pernah saya. Nah, kalau kamu pengamatan langsung ya di daerah saya ada Bu yang seperti itu. Ya. Tidak ada sikap toleransi kepada semua warga yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Contohnya apa gitu? Ya, contohnya di mana? Harus kalau memang kamu merasa ada yang seperti itu. Belum. Membeda-bedakan agama satu dengan yang lain. Ya agama kan berbeda. Maksudnya apa yang dibedakan? Perilaku. Membeda-bedakan maksudnya apa? Memperlakukan orang lain karena berbeda agama, begitu. Ya. Nah, ya maksudnya begitu kali kalimatnya ya. Ya agama satu dengan yang lain memang berbeda, tapi maksudnya apa nih? Membeda-bedakan agama satu dengan yang lain, mungkin membeda-bedakan perlakuan gitu ya. Karena agama tertentu maka ada perbedaan perlakuan, ada ketidakadilan. Nah, itu boleh. Ya. Nah, tapi 1 2 3-nya harus diperkuat. Kalau kamu katakan ini belum, di mana? Ya, kapan terjadi? Oh, saya langsung pernah lihat. Itu pengamatan langsung. Harus dijelaskan kapan. Ya. Di mana? Waktu itu pernah ada yang kasih contoh di wilayah Bekasi ada tentang pembangunan sebuah gereja yang membentuk sebuah konflik. Ya. Dijelaskan di daerah Bekasi, daerah mana. Itu namanya faktual. Pengamatan langsung faktual. Paham ya maksud saya? Nah, jadi kalau belum harus. Di sini juga seharusnya perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk kita dalam kehidupan bermasyarakat. Itu konsepnya, bagus. Itu konsep. Lingkungan pekerjaan atau sekolah. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan atau bersikap dan berperilaku seperti pada sila pertama Pancasila. Contoh, perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Nah, ini konsep. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa,
memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, melakukan kewajiban dan ibadah sesuai dengan aturan agama yang dianut. Nah, tadi nih poin ketiga nih yang disimpulkan oleh Lulu ya. Berbuat baik dan membantu siapapun yang perlu bantuan, tidak peduli apa agamanya. Ini konsep yang harusnya sebenarnya kalian dapatkan kalau dalam tugas asli saya itu wawancara dengan tokoh. Tapi karena tidak perlu wawancara, jadi kalian cari konsep sendiri, maksud saya seperti itu. Baru analisis. Ya, 1, 2, 3 ini sudah dicerminkan tidak oleh masyarakat kita. Masyarakat kita sudah mencerminkan perilaku 1, 2, 3, 4 ini belum. Ya, kalau belum, tetap harus ada tadi data yang faktual. Walaupun itu pengamatan langsung, tetap kapan, di mana. Kalau itu pengamatannya secara tidak langsung melalui berita atau artikel, nah itu lebih bagus lagi. Ya, bisa dipahami. Tapi ini sudah bagus, ya sudah ada konsepnya, kemudian sudah ada hasil analisisnya, sudah tercerminkan atau belum. Cuma ya itu tadi pertanyaan saya, belumnya 1, 2, 3 ini kamu temukannya di mana, Anita? Apakah memang kamu pernah mengalami ini secara pengamatan langsung, Anita? Poin 1, 2, 3 ini. Anita? Iya, Ibu. Ya, 1, 2, 3 ini yang kata kamu ini belum. Apakah memang kamu pernah dari hasil pengamatan langsung? Sudah. Kapan, di mana? Jadi gini Bu, ada kan di kantor saya yang beragama Nasrani. Terus mungkin karena dia itu menghormati kami yang Islam, jadi kadang kalau masuk ruangan gitu dia mengucap salam. Tapi dari situ ada salah satu teman kami yang beragama Islam justru malah kayak menyalahkan itu, Bu. Ngapain sih, kan kamu Nasrani, ngapain ucap salam gitu, Bu. Oke. Berarti yang poin ketiga ya. Poin ketiga berarti ya. Itu ya, mencerminkan yang poin ketiga. Ya, membedakan perlakuan pada agama yang berbeda ya, perlakuan yang berbeda pada penganut agama lain. Mungkin maksudnya ke situ ya. Justru yang nomor 1 ini menghormati sebenarnya, bukan tidak menghormati teman kamu yang Nasrani ini. Ya, cuma memang disalah ya dalam pemahaman temanmu yang Muslim justru sebaliknya. Ya, oke, baik. Terima kasih Anita ya. Kita lanjut. Sama-sama Ibu. Ada lagi kah? Ada nih. Baca nggak? Saya stop share dulu. Ada sila yang lain nggak nih? Saya ingin yang sila yang lain sebenarnya nih. Sila pertama yang tadi di awal ada, sila kedua di pagi ya. Pada pagi hari ada yang memaparkan sila kedua. Oh maaf, sila ketiga. Tapi analisisnya malah ke sila 2. Ya, maka dari itu mengapa saya minta kalian cari konsepnya dulu. Sila pertama itu apa, gitu ya. Kemudian poin sikap perilaku yang sesuai dengan sila itu apa. Nah, baru kalian jelaskan dari hasil pengamatan langsung atau tidak langsung. Sudah tercerminkah atau belum? Apakah Pancasila sebagai identitas? Sudah. Oke, ini dari Yulita ya. Yulita tulisannya halus sekali tapi ini ya. Tulisan tangannya. Oke, apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, ini ya, sila kelima. Ada yang sudah
tercermin, ada juga yang belum. Lebih banyak yang belum. Sebagai contoh dalam kasus pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah memberikan bantuan sosial, bantuan kepada warga negara Indonesia. Awalnya bansos diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Jakarta saja. Untuk warga Bekasi, Depok, dan lain-lain belum mendapatkan. Dana yang harusnya diserahkan seluruhnya untuk warga belakangan diketahui dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Bahkan warga DKI Jakarta pun masih ada yang tidak menerima bantuan sosial tersebut. Untuk masyarakat menengah ke bawah, orang mampu pun justru menerima bantuan sosial ini. Sebagian wilayah tertentu, ada yang mendapat jatah lebih. Oke. Jadi poinnya lebih banyak ke belum ya, berarti Yulita ya, bantuan sosial ya. Iya, Jadi Bu. ketidakadilan dalam membantu masyarakat yang berdampak, ya, yang terdampak dari pandemi. Ya, masih belum mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sifat bantuannya tidak menyeluruh. Itu sebenarnya sih bukan itu saja ya. Bukan hanya bantuan sosial, pembangunan pun sama. Ya, memang pada dasarnya yang namanya pembangunan, mungkin juga bantuan-bantuan tidak hanya bantuan sosial, itu juga terkadang diserahkan juga pada Pemda. Ya, nah selama Pemda itu punya anggaran yang memungkinkan, mungkin bisa. Makanya mengapa DKI mungkin lebih daripada daerah yang lain. Ya, karena anggarannya pun mungkin juga lebih daripada daerah lain ya. Tapi untuk pandemi ini sih saya rasa memang bukan hanya masalah, bukan hanya Pemda yang harus menyelesaikan ya. Oke, jadi benar ini ya. Kalau ini konsepnya benar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasannya ada prinsip dari keadilan sosial ini tidak ada perlakuan ya yang membeda-bedakan golongan. Tidak ada yang golongan yang anak emaskan gitu ya. Tidak ada kelompok sosial yang dianak emaskan ya. Jadi semua harus diperlakukan yang sama, begitu kan? Kalau dalam bidang kesehatan waktu itu pernah ada yang memberikan contoh perlakuan untuk jaminan kesehatan ya. Ada perbedaan Bu ya, pelayanan kesehatan untuk ini saya nggak paham ya soal itu ya, karena saya tidak pakai BPJS. Saya punya BPJS nggak pernah dipakai. Yang saya pakai itu asuransi dari kantor suami, jadi saya nggak pakai. Ya, jadi saya nggak tahu apakah memang ada perlakuan perbedaan perlakuan ya, entah itu dari obat, entah itu dari pelayanan, saya tidak paham. Tapi waktu itu ada yang memberikan contoh itu masuk ke sini memang sama ya. Kalau seandainya masih ada ya masyarakat dalam wilayah tertentu yang tidak merasakan apa yang kemajuan atau keadilan, bukan keadilan, perkembangan yang lebih baik, kemajuan kesejahteraan yang lebih baik, ya tidak merasakan itu dibanding masyarakat wilayah lain, berarti memang kita belum masuk pada sila ke-5 itu ya. Jadi ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali, mungkin ya di kota fasilitasnya benar-benar terjamin gitu ya, transportasi dan lain sebagainya, tapi di daerah terpencil masih kurang. Nah, itu yang mungkin bisa juga dijadikan sila ini ya. Nah, itu kita ke pemerintahnya, bagaimana untuk masyarakatnya ya.
Kalau ini kan juga pemerintahnya. Sekarang masyarakatnya, bagaimana Anda? Apakah Anda sehari-hari itu sudah mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Berarti kitanya dong, Bu. Ya, betul. Ya, dari kitanya. Saya contohkan misalnya, ya, kita yang menerima bantuan sosial, ya, atau nggak usah bantuan sosial deh, kartu prakerja. Kita bekerja, tapi kita mengajukan kartu prakerja. Oke, baik. Saya sudahi ya diskusi mengenai tugas. Terima kasih tadi tugasnya Yulita karena sudah cukup bagus ya. Yang belum menyelesaikan silahkan selesaikan. Ya, alangkah baiknya Anda lakukan tadi ya penjabaran konsep terlebih dahulu, baru Anda jabarkan hasil analisis Anda ya dari pengamatan langsung begini dan ini sudah mencerminkan atau belum begitu. Jadi konsepnya jangan lupa Anda sertakan. Ya. Materi hari ini adalah tentang integrasi. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan identitas nasional. Ya. Sebelum kita masuk ke materi integrasi, ya. Jadi apa yang terjadi pada perilaku masyarakat saat ini memang memperlihatkan ini loh tantangan ya masalah identitas nasional, terutama pengamalan sila pada Pancasila. Ya. Nah, silakan baca dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Ini adalah contoh dinamika kehidupan yang menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional. Ada gambar di sini ya yang orang dulu ya nenek moyang kita lakukan ya ketika mereka bergotong royong gitu ya, sama-sama saling membantu ketika akan menyelesaikan sebuah fasilitas umum mungkin ya, entah itu membangun sebuah jembatan, entah itu membangun tempat peribadatan, atau sekedar membantu warga lain yang memang sedang mengadakan hajatan, atau bahkan satu momen duka ya. Itu sebenarnya masih ada ya di beberapa daerah yang masih mencerminkan ya nilai-nilai ya, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai luhur ya dalam praktik kehidupan bangsa. Tapi tidak seperti dulu ya. Artinya luntur. Di perkotaan mungkin sudah tidak lagi kita temukan yang namanya semangat gotong royong ya. Sekarang aja bapak-bapak kalau suruh ngeronda udah nggak mau seperti dulu ya. Bapak-bapak itu kalau ngeronda mending bayar satpam ya, bayar pengaman ya, udahlah bayar aja gitu kan. Tidak ada seperti itu dulu ya, seperti dulu ngeronda istilahnya. Kemudian patuh hukum, patuh membayar pajak. Nanti kita akan bicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan, atau kita akan bicara tentang rule of law. Di mana hukum itu sekarang ya permasalahannya ya banyak yang tidak menaati, merasa bahwa hukum itu tidaklah pasti. Nah, bahaya itu ya. Itu sebenarnya adalah salah satu masalah yang krusial, yang penting. Karena kalau hukum di Indonesia tidak ditegakkan, akan seperti apa negara ini ya? Karena Indonesia itu ya kalau menjadi negara demokrasi berarti dia juga harus menerapkan hukum, menegakkan hukum begitu ya. Nah, yang kedua adalah kepatuhan membayar pajak. Jadi yang namanya membayar pajak dari dulu memang sudah ada. Ya. Nah, pajak itu dikelola sebenarnya untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat saat ini lebih banyak menuntut hak sebenarnya. Ada juga yang tidak mau membayar pajak, bahkan pengusaha juga ya. Mungkin ada yang mangkir pajak dan sebagainya. Ya. Santun. Ah, santun ini apa nih santun? Santun itu apa sih sebenarnya? Perilaku. Santun itu bukan hanya perilaku dari fisik saja, ya, tetapi juga santun itu perilaku berbahasa. Ya. Kesantunan itu sebenarnya mewakili kepribadian seseorang loh. Kadang kita melihat seseorang itu pertama kali adalah dari santunnya. Ya, betul tidak? Nah, bangsa kita tuh terkenal selain ramah juga santun. Ya, mungkin kalau orang-orang luar negeri lihat kita kalau sama orang tua cium tangan itu gitu kali ya. Gitu ya. Kemudian kita juga kalau bertutur kata dengan yang orang lebih tua, kita menggunakan kata sapaan bapak, ibu ya. Ya. Jadi kata sapaan yang mencerminkan bahwa kita menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Dan banyak lagi. Ya. Dan itu sekarang pun sudah mulai luntur.
Ya, saya kalau melihat sekarang anak-anak remaja itu ya, kalau sudah kumpul-kumpul gitu ya, berani gitu ya, akhirnya kesabarannya hilang. Lanjut, peduli itu banyak, peduli itu banyak ya, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang yang kesulitan, peduli ya, orang sekarang bukan pedulinya tuh bukan berarti membantu, tapi peduli untuk konten. Jadi kalau ada apa-apa HP-nya langsung naik ya, gitu ya. Ketika ada masalah orang ya langsung itu jadi terpikir untuk jadikan sebuah konten apa saja, apa TikTok, entah itu YouTube, entah itu apa, pokoknya video saja. Itu yang terjadi sekarang. Jadi pedulinya tuh bukan peduli untuk membantu. Jangan sampai seperti itu ya. Ya itu di nomor, jangan dipikirkan mengvideokan dulu lah gitu ya ketika ada orang kesulitan. Ya, peduli tidak hanya peduli pada lingkungan tapi juga sesama manusia dan lain-lain ya. Ini lunturnya nilai-nilai luhur ini jadi salah satu masalah identitas nasional, karena dulu Indonesia itu terkenal dengan semangat ini, semangat gotong royong, kepatuhan, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Apalagi tambahannya adalah nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan acuan terhadap sikap dan perilaku sehari-hari. Saya kasih konteks sebagai pelajar ya, sebagai mahasiswa, ini konteksnya. Jalan pintas. Tindakan serba instan. Ya. Dari dulu sebenarnya sudah ada yang seperti ini. Dari zaman saya kuliah juga. Ya, saya pernah menyaksikan sepasang bestie, ya sekarang bestie kalau ngomong ya. Apa sih bestie? Sahabat ya, bestie itu sahabat ya. Teman dekat gitu ya. Apa sih bestie? Semacam itu ya, sahabat ya. Bestie. Sekarang kan dikit-dikit, bestie gitu ya. Halo? Dengar nggak suara saya? Kedengaran. Suara nggak kedengaran. Nah, ketika itu lagi dengerin cerita saya ya. Ketika itu mereka akhirnya bertikai. Pertengkaran itu terjadi karena apa? Jadi suatu ketika temannya itu meminjam apa ya? Dulu apa ya? Dulu belum ada flash disk ya. Apa sih dulu namanya? Disket ya atau apa sih? Zaman saya kuliah belum ada flash disk ya. Dia meminjam. Alasannya dia mau menyimpan file. Tapi ternyata file yang dimiliki oleh si temannya yang dipinjam itu dia copy semua, nah, termasuk tugas. Dan alhasil tugasnya tuh benar-benar diplagiat. Jadi hanya diubah fontnya, kemudian namanya. Coba bayangkan, itu kalau nggak salah dia jurusannya pendidikan usia dini. Tuh, ya akhirnya dia curhat ke saya, dia nggak terima, gitu ya. Nah ini oke, maaf ya,
wifi saya kurang bagus ini, jadi saya pakai tethering HP aja. Keluar masuk gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi menyontek itu adalah sesuatu yang kita temui gitu. Atau jangan-jangan dengan terpaksa kita lakukan. Ya. Kalau tanya siapa di sini yang tidak pernah menyontek? Saya rasa tidak ada yang menjawab. Usita pernah? Ya, tapi saya sangat bersyukur ketika saya menyontek waktu saya SMP kelas 1. Ya, waktu itu mata pelajaran fisika ketahuan sama gurunya. Ya dari semua mata pelajaran, saya nekat. Karena saya benar-benar tidak memahami itu dan saya ingin nilai saya tidak jelek. Dari situ, ya, karena gurunya itu sampai nggak percaya kalau saya menyontek. Artinya, tadinya di mata dia saya adalah anak yang baik gitu. Jadi saya di situ menyesal. Alhamdulillah ke depannya tidak pernah. Ya. Dan itu harusnya ya membentuk sebuah karakter yang lebih baik. Kalau itu dibiarkan, ya, ketika seorang anak berhasil naik kelas, ranking, terus ya sampai dia kuliah, ya, dia berhasil dengan cara menyontek. Apa yang dihasilkan? Kemampuan yang tidak sebenarnya. Artinya dengan secara tidak langsung dia berbohong pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Satu lagi, memberikan ketidakadilan pada orang lain. Orang lain berusaha lebih baik, lebih keras, tapi hasilnya nilainya di bawah Anda yang menyontek. Nah, apa yang terjadi setelah itu ketika Anda keluar dari masa pembelajaran di bangku kita lanjutkan lagi. Sebuah awal masalah ya, yaitu plagiat. Plagiat itu ya sebenarnya sama saja dengan menyontek. Plagiat itu mengakui hasil karya orang lain sebagai karyanya. Tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, ini merugikan orang lainnya. Buang sampah sembarangan, itu wujud ketidakpedulian dan lagi. Jadi ini sudah menjadi sistem. Coba saya mau absen dulu deh ini. Tadi keluar masuk. Saya absen dulu ya. Ibu
gregetan keluar masuk. Memang sepertinya wifi-nya apa jaringannya sih, karena saya nggak pakai wifi pun, pakai hotspot pun apa namanya nggak bisa ini. Dia Ayu ada, Anita Rahman ada, Mala ada, Muhammad Romli ada tidak? Muhammad Romli ada tidak? Nggak ada ya? Yulita, Hadir, Bu. Ravelina Endi, Hadir, Bu. Ilmahnun ada ya? Hadir, Bu. Ada Sukma. Ade Sukma. Ade udah keluar dari Kiva, Bu. Hah? Ade udah keluar dari Kiva. Oke, iya kemarin sudah ya. Septi ada, Hadir, Bu. Nurmaya Hadir, Ibu. udah. Oh, Siti Nurmaya juga. Siti Nurmaya ada tidak? Hadir, Ibu. Hadir. Oh, ayo dia Al Zahra, Hadir, Bu. Listiani, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir, Bu. si Amalia, Hadir, Bu. Iskandar, Bu. Nia, Hadir, Bu. Azahra, Mutiara Andini, Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Octavia, Hadir, Bu. Kak Viva, Hadir. Teguh Setiawan, Teguh, halo, Arif Pitarohmi, Siti Astian, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Numi, Hadir, Bu. Elnia, Hadir, Bu. Ilvi. Hadir, Ibu. Saya simpan ya. Berarti yang tidak hadir, tadi Muhammad Romli ada tidak sih? Muhammad Romli kayaknya nggak ada. Romli jaringannya putus-putus, Bu. Bu Fahmi Rizky hadir. Fahmi Rizky. Fahmi Rizky, kamu bukannya di kelas pagi? Fahmi? Halo? Si Fahmi mah. Fahmi Rizky, kamu bukannya di kelas pagi? Absenmu di sini nggak ada loh. Fahmi, nggak ada. Saya ngabsen kamu tadi pagi. Fahmi, kamu nggak pindah absen ya? Mana tadi si Fahmi? Oh, kayak jaringannya Bu keluar Bu Fahminya. Iya, tapi Fahmi itu adanya di pagi. Dia pindah kelas nggak ini kali, nggak pindah. Iya, belum ditukar lagi kali Bu ya. Saya nggak tahu tuh, saya tidak hadirkan apa hadir tadi ya, pagi ya. Harusnya kalau memang nggak sempat, dikasih. Nanti dicek aja ya, Fahmi ya. Oke, berarti semuanya hadir kecuali ada yang keluar ya. Iya Bu. Saya simpan. Oke, kita lanjut ya. Karena masih ada waktu, kita sampai jam. Oke, ini belum sampai integrasi loh, ya, karena materi integrasi yang penting juga di sini. Lanjut, ini yang ketiga adalah selain nilai Pancasila adalah
nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan mudar. Ya, jadi karena lebih menghargai dan mencintai bangsa asing. Prestasi tidak bangga dengan bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing. Apa sama yang ngomong orang keturunan Tionghoa ya, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, kemarin ada public figure yang banyak ke luar negeri untuk ke Paris ya. Nah, apa kontennya? Mereka malah sibuk berbelanja barang-barang luar sana, gitu ya. Nah, itu bukan mencerminkan salah satunya rasa harusnya ya kebanggaan mereka berbelanja barang-barang branded di luar negeri itu bukan jadi tontonan saya ya. Itu bukan sesuatu yang menjadikan contoh begitu. Ya, jadi bangga menggunakan produk dalam negeri. Ya. Lanjut di sini lebih bangga menggunakan bendera asing. Ya, memang jarang sih saya lihat yang seperti ini, tapi ada saja. Lebih bangga menggunakan bahasa asing. Nah, ini dia. Ya, dulu pernah ada program pemerintah itu pendidikan sekolah standar nasional, standar internasional, sehingga mendatangkan banyak guru-guru yang menggunakan bahasa asing. Artinya native speaker-nya itu mata pelajarannya ya menggunakan bahasa asing. Itu ada dulu zaman tahun berapa begitu ya. Yang aneh sih ya. Kenapa aneh? Kita kan orang Indonesia, isinya sekolah negeri kan orang Indonesia, bukan sekolah internasional. Kenapa harus menggunakan guru-guru asing? Nah, ya, alhamdulillah sudah dihapuskan. Kita punya bahasa nasional. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing, tapi gunakan dalam konteksnya. Ketika kita berkomunikasi dengan warga negara asing, ya. Kemudian ketika kita ingin mendalami ilmu, ya buku-buku yang digunakan ada buku-buku yang berbahasa asing. Nah, itulah gunanya, manfaatnya kita belajar bahasa asing. Ya, jadi bukan berarti dalam keseharian Anda menggunakan bahasa asing, layaknya anak-anak Jaksel katanya ya. Kalau nonton film-film serial sekarang kan rata-rata anak-anak muda itu menggunakan campuran bahasanya ya ke Inggris-Inggrisan. Nah, Inggris apa ya? Inggris Amerika ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini menyukai simbol-simbol. Ya, simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri. Lagu daerah dan sebagainya. Itu yang terjadi. Terus apa? Memang kenapa kalau kita tidak melakukan itu? Hal yang akan terjadi adalah negara lain malah lebih menginginkan apa yang sudah kita miliki. Apa contohnya? Tadi budaya. Ya, poin yang kelima tadi. Kita menyukai simbol-simbol budaya, lagu-lagu ya, dari negara lain. Gitu ya. Nah, lagu daerah kita sendiri akhirnya malah justru diakui negara lain. Seperti lagu Rasa Sayangi. Ya, ada 7 budaya yang diklaim oleh negara tetangga. Ya, ini tahun 2012. Dari mulai batik, ya, terus tahun 2007 Reok Ponorogo, tahun 2008 lagu Rasa Sayangi, di tahun 2009 batik, tari pendek ada dalam iklan maskapai penerbangan Malaysia ya. Diakui kan berarti kan? Nah, 2009. Kemudian instrumen musik seperti angklung ya. Ada lagi bahkan yang namanya beras dari Kalimantan ya diakui dengan merek Bario Rice. Ya, terus ditambah lagi tarian tortor dan gondang sambilan. Ini terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, entah berikutnya masih atau tidak ya. Tapi yang jelas, alhamdulillah batik dan rendang akhirnya jadi klaim milik Indonesia.
Ya, mereka kenapa sih merasa bahwa itu adalah milik mereka, gitu ya? Nah, dari sini poin kedua. Karena ibarat Anda bertetangga, Anda punya tanaman yang indah, tidak Anda rawat, gitu. Tetangga senang, akhirnya dia merasa bahwa itu milik. Dan apa yang terjadi? Ya, dia diakui. Itu yang terjadi. Dulu yang namanya anak muda itu mau pakai batik. Zaman saya dulu sekolah, kalau saya pakai batik itu udah kayak mau kondangan, udah kayak ibu-ibu pengajian. Ya, jadi dianggap sesuatu yang tidaklah bagus, gitu kan. Nah, karena sudah diklaim, sudah mau diklaim, ya udah, akhirnya semua kita bunuh jadi hari batik nasional. Akui itu adalah bagian dari budaya bangsa kita baru, gitu. Ya, jadi apakah harus ditunggu untuk diakui oleh negara lain baru kita mau mengakuinya, gitu ya? Nah, itu yang terjadi. Kok kenapa ya? Mungkin ada pertanyaan, kenapa ya Malaysia itu merasa memiliki? Karena memang selain kita bertetangga, dulu sempat ya Malaysia itu ya banyak mendatangkan guru-guru dari Indonesia. Ibaratnya apa? Mengimpor guru dari Indonesia. Jadi Malaysia itu tidak jauh lebih maju dari bangsa kita. Kenapa sekarang lebih maju ya? Itulah. Ya, sampai guru-guru didatangkan dari Indonesia. Ya mungkin disitulah budayanya masuk, budaya Indonesia. Beberapa dari budaya Indonesia, dan karena mereka merasa bahwa sejak dulu sudah menggunakan budaya tersebut, maka mereka merasa mereka itulah budaya mereka. Angklung, ya, kalau kita bikin ada wayang mirip dengan wayang Indonesia, terus banyak lagi, ya. Lanjut. Nah, bangsa kita sendiri pada poin ketiga mengklaim bangsa sebagai bagian dari budaya. Belum ada. Apa namanya? iPhone. Halo, dengar suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, maaf ya, jaringannya benar-benar luar biasa ini. Saya lagi tethering HP suami. Ini saya kasih pertanyaan untuk salah satu mahasiswa di sini ya, 2 deh. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain sebagai bagian, karena memang sudah menyenangi dan praktikkan? Silakan. Kemarin itu sampai Anita ya. Berarti sekarang Anita sudah Dia Ayu, ada tidak Dia Ayu? Boleh tidak bangsa Indonesia mengklaim budaya dari bangsa lain? Karena sudah
biasa melakukan itu. Seperti standing party. Sekarang tuh yang lagi banyaknya digemari itu adalah budaya anak muda. Budaya prom night gitu ya. Budaya bridal shower. Ya kan ada ya bridal shower. Mau menikah mengadakan pesta dulu ya. Itu kan sudah biasa. Menurut kalian, menurut siapa nih? Ya Ayu. Boleh nggak kita merasa kita klaim itu budaya kita? Karena sudah biasa. Seperti juga pesta di gedung ya. Kan itu lebih ke konsep standing party ya. Boleh tidak? Silakan dijawab ya Ayu. Pertanyaannya sederhana kok. Mana dia Ayu? Halo? Nggak ada ya dia Ayu ya? Halo dia Ayu? Gak ada ya? Oke, lanjut Muhammad Romli. Putus ya. Yulita sudah, Travelina. Iya, hadir, Bu. Iya, Bu. Travelina. Ya, Travelina hadir, Bu. Bolehkah bangsa Indonesia mengklaim budaya bangsa lain? Nggak boleh sih, Bu. Kita juga kan punya budaya sendiri ya, Bu. Tapi anak zaman budaya zaman sekarang, anak zaman sekarang kan juga punya kulturnya masing-masing, beda sama zaman dulu. Kalau misalnya pesta, mungkin semua daerah juga punya pesta pernikahan masing-masing ya, Bu. Kayak contohnya budaya Batak, dia juga punya pesta sebelum pernikahan, tapi kalau sekarang karena banyaknya anak muda, jadi lebih ke gimana ya, lebih ke luar gitu loh, Bu. Dia percayanya sosialita. Lebih sosialita. Iya. Lebih modern ya. Tidak ada momen upacara yang biasa dilakukan kalau di daerah kan ada ritual-ritual gitu ya. Kalau modern kan lebih untuk sesuatu yang merayakan gitu ya. Oke, saya setuju ya. Jadi alangkah baiknya kalau mau ya kita gunakan budaya yang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya kan sudah ada kok budaya-budaya pranikah setiap daerah, betul. Ya, jadi ya ini hanya karena mungkin perbedaan zaman ya. Anak-anak muda sekarang lebih senang menggunakan hal yang sesimpel ya dari negara lain gitu ya, lebih modern. Oke, saya setuju itu. Tapi tetap harus dipertimbangkan ya, jangan sampai budaya yang kita klaim itu atau kita adaptasi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai bangsa kita. Bu, suaranya patah-patah, Bu. Oh, ada. Oke, ada nomor 4. Apa yang perlu dilakukan ya agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas iklan negara lain? Apa Muhammad? Suaranya putus-putus sih, Bu. Itu yang nomor 4 bisa dibaca kan? Bisa, Bu. Nomor 4.
yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai identitas nasional tidak diklaim oleh negara lain? Apa? Ini saya jawab, Bu. Baca doang. Patah-patah soalnya suara Ibu. Oke. Ya paling yang perlu kita lakukan ya kita harus menunjukkan kita ini punya identitas nasional gitu. Biar tidak diklaim sama negara lain. Ya memang ada Bu ya. Identitas nasional bisa diklaim sama oleh negara lain Bu ya. Kebudayaan Indonesia, iya bisa. Dan tadi contohnya negara Malaysia banyak yang dia klaim, gitu ya. Artinya ketika kita tidak mau tahu, tidak peduli dengan kebudayaan kita, negara yang bersebelahan mungkin lebih tertarik, gitu ya. Dan dia bisa saja mengklaim bahwa itu adalah budayanya. Ya, artinya harus melestarikan. Kita tahu sejarahnya, kita tahu asal mulanya. Seperti rendang ya, rendang itu sebenarnya orang Malaysia itu merasa itu juga bagian dari masakan Malaysia, gitu ya, masakan daerah khas yang ada dari Malaysia. Padahal ternyata sebenarnya ya memang itu semua dari Indonesia. Gitu. Berarti kitanya yang harus tahu dulu, kita tahu, kita lestarikan. Ada beberapa, saya kebetulan juga mengajar seni budaya, ada beberapa jenis tarian yang anak-anak aja baru tahu, oh itu tariannya, ada Bu tarian seperti itu, tarian tradisional seperti itu. Ya, yang dia saksikan adalah orang-orang asing yang menarikan, dan mereka baru tahu. Itu yang jadi permasalahan, kenapa banyak sekali kebudayaan Indonesia yang ingin diklaim oleh bangsa lain karena tidak peduli dan tidak mau melestarikannya. Gitu Romli. Ya, oke. Ya Romli ya paham ya, sama nggak tahu gitu. Dari sini Ya, tahu. Jadi Indonesia itu kekayaannya itu bukan hanya kekayaan sumber daya alam, tidak, tapi budayanya pun itu adalah kekayaan. Lanjut pertanyaan berikutnya adalah nomor 6. Silakan dulu Ilmah Nun. Iya, Bu. Daerah sebagai kearifan lokal dapatkah luntur? Mengapa demikian? Jika iya, akankah identitas bangsa itu hilang? Hasilnya disusun. Nggak usah. Jadi untuk kebudayaan daerah sendiri bisa luntur kalau untuk orang Indonesianya ini dia tidak melestarikan, terus tidak kayak apa ya, melestarikan, kayak ngasih tahu loh ke dunia, ke negara lain kalau kita itu punya yang namanya itu identitas, punya kebudayaan. Tapi itu bakal hilang kalau misalkan kita nggak melakukan itu. Jadi kita kayak lebih ke ikut bangsa luar, ikut negara luar, kebudayaan negara luar. Jadi identitas itu bisa hilang kayak gitu, Bu. Menurut lu dari semua daerah di Indonesia, mana daerah yang kebudayaannya atau kearifan lokalnya dipertahankan dengan baik? Kalau menurut saya untuk kebudayaan lokal masih dipertahankan dengan baik itu ada di daerah Papua. Papua itu dia masih kayaknya ya Bu. Sama Bali. Oh iya Bali. Nah, coba bayangkan di situ ya dia mereka menggunakan ya walaupun
kemudian tapi pertama. Bahkan ya keadaan fisik wilayah kemudian di Jakarta ya yang namanya kotanya berantakan ya, toko dari 5 naik bis selama perjalanan kamu lihat hanya pedesaan gitu saja kan, tapi para perempuan juga masih menggunakan baju adatnya, kadang ya masih menggunakan sarana persembahan ya dari budaya. Setiap hari ada kewajiban menggunakan baju koko, menggunakan kebaya encim, ya kan? Sudah mulai gitu dibudayakan kembali. Itu bagian dari budaya daerah. Jawabannya kita sepertinya materi integrasinya belum selesai hari ini, tapi tidak masalah, nanti sambung lagi minggu lagi ya. Di Senin depan sepertinya sudah ada pengumuman ya, Senin depan kita hari ketiga atau kedua ya menjalankan ibadah puasa. Kita halo. Putus Bu suaranya Bu. Oh. Ya, keluar ya. Definisinya. Jadi nah, karena jaringannya benar-benar jatuh sahabat ya, sepertinya saya juga sudah masuk keluar masuk itu, kasihan juga kan ya. Untuk materi integrasi nasional silakan dibaca ya, nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya, tapi tidak Senin depan karena Senin depan sudah ada pengumuman ya, awal puasa itu biasanya libur ya. Tapi nanti tunggu saja dulu pengumumannya ya. Setahu saya sih Senin depan kita tidak ada kuliah, berarti ya bertemu lagi Senin berikutnya ya. Nanti saya akan lanjutkan materi tentang integrasi nasional. Silakan nanti Anda baca, saya akan learning tentang integrasi nasional. Oke? Iya Bu, untuk minggu depan itu udah ada infonya sih. Oh sudah ada kan? Jadi ya berarti 2 minggu lagi kita bertemu dengan materi integrasi nasional. Mohon maaf ya, sepertinya memang jaringannya tidak bersahabat untuk hari ini. Saya sudah hampir berapa kali keluar masuk. Saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali lagi ya Nak. Masih ada sekitar berapa menit lagi, tapi kondisinya sepertinya
jaringannya memang tidak bersahabat ya, dari awal pakai wifi, pakai HP saya, pakai HP suami saya, semua nggak ada yang bisa membuat Zoom kita nyaman ya. Keluar masuk. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibadah puasa ya. Ketemu lagi di bulan Ramadan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.